Tadi kesini sama siapa? Sendiri aja Bu. Sendiri. Gimana kabarnya? Alhamdulillah baik Bu. Udah sarapan? Sudah Bu, tadi sudah sarapan. Kalau boleh tahu dari kelas mana? Dari kelas 8A Bu. 8A. Namanya siapa? Teman saya Naya Bu. Naya. Naya ada masuk lagi nggak setelah ini? Setelah ini sudah tidak ada Bu. Udah nggak ada ya? Kalau sebelum ini? Sebelum ini tadi ada Bu. Tadi mata pelajaran bahasa Indonesia Bu. Yang terakhir. Oh, udah jam terakhir. Jadi Naya dari kelas tadi langsung ke sini. Langsung ke sini Bu. Kalau boleh tahu, Naya ada perlu apa ya datang ke ruangan ibu? Saya mau cerita Bu. Terus Naya ada masalah. Iya Bu. Sebelum kita mulai, Naya udah pernah belum melakukan sesi konseling seperti ini? Belum pernah. Jadi Naya kesini tuh disarankan teman atau emang kemauan Naya sendiri? Disaranin teman Bu. Oh, disarankan sama teman Naya. Ya. Jadi Naya udah tahu belum sesi konseling itu apa? Belum Bu. Jadi disaranin sama teman, katanya kalau ada masalah suruh ke ruang dekat. Oh, temennya cuma bilang itu. Iya, itu aja Bu. Ya, kalau Naya itu punya masalah, Naya itu bisa sharing sama ibu. Namanya itu sesi konseling kayak Naya sama ibu. Jadi Naya nanti bisa cerita apa aja sama ibu, cerita permasalahan Naya. Nanti ibu akan bantu Naya untuk menemukan solusi atau apa dari masalah Naya. Tapi Naya tetap harus ikut aktif ya dalam sesi ini nanti. Naya tetap harus cerita, dan Naya pun kalau cerita tuh harus jujur ya, terbuka sama ibu. Biar ibu tahu masalah Naya itu apa gitu. Ya Naya? Iya Bu. Jadi Naya tidak perlu takut cerita Naya itu bakalan tersebar, karena di dalam sesi ini, di dalam ruang ini hanya ada kita berdua. Jadi sesi ini tuh bersifat rahasia ya Naya. Jadi tidak ada orang yang tahu. Ibu akan menjaga itu. Jadi misalnya ada orang lain tuh temennya yang tahu, nah berarti itu dari ibu. Naya bisa salahkan ibu aja. Oke Naya? Iya Bu. Tapi ibu minta Naya untuk membuka semua dulu, biar ibu bisa menentukan solusi yang baik untuk Naya. Naya paham? Bu. Gimana? Dari sini kita mulai? Saya susah mengungkapnya Bu. Naya susah ya mau cerita dari mana dulu? Iya Bu. Saya bingung mau cerita dari mana dulu. Gimana kalau Naya gambar aja? Boleh Bu, saya juga suka menggambar. Oh iya, Naya suka gambar? Iya Bu. Oke. Ini Naya gambar sini. Naya suka warna apa? Saya suka warna biru Bu. Biru. Ini ya. Naya gambar aja apa permasalahan Naya. Nanti ibu lihat permasalahan Naya itu apa ada di situ gambarnya. Iya. Ini siapa Naya? Itu kakak saya Bu. Ini? Itu ibu sama ayah saya Bu. Oh. Jadi Naya ini dua beradik ya? Iya Bu. Ini siapa? Ini saya Bu. Kok Naya di sini? Kenapa Naya berjauh sama orang tuanya? Kenapa Kak Naya nggak di sini aja? Karena saya kurang Dekat sama orang kurang tuanya. dekat dengan keluarga kakak saya Bu. Kalau ibu boleh tahu alasannya kenapa? Karena orang tua saya itu kurang menghargai saya Bu. Mereka itu suka membanding saya dengan kakak saya. Dan itu ini seperti kakak kamu gini, buat seperti kakak saya.
gitu. Mereka selalu membandingkan saya dengan kakak saya. Jadi orang tua Naya itu sering memojokkan Naya. Iya Bu. Naya tahu nggak alasan orang tua Naya bersikap seperti itu? Karena kakak saya itu dia lebih pintar dari saya Bu. Tapi Naya tadi bilang Naya suka menggambar. Ya Bu, adik dan saya itu bisa menggambar Bu. Saya juga pernah mengikuti lomba menggambar. Naya kan udah ikut lomba menggambar nih. Ada dapat juara. Dapat Bu. Tapi orang tua Naya tetap membandingkan Naya sama kakak Naya. Iya Bu. Karena kakak saya lebih pintar dalam mata pelajaran Bu. Dengan saya pintarnya dalam menggambar Bu. Jadi kakak Naya itu pintarnya di bidang apa? Di bidang akademik Bu. Jadi orang tua saya itu selalu bilang belajar yang lagi seperti kakakmu atau yang bermalas-malasan atau coba seperti dia sukses karena rajin. Jadi saya itu merasa apapun yang saya lakukan itu salah. Ibu ngerti Naya apa yang Naya suka. Oh iya Naya, wajar sih kalau Naya merasa seperti itu. Jadi Naya merasa tertekan karena itu. Iya Bu, saya masih tertekan karena selalu membandingin Bu. Jadi Naya sekarang Naya lebih memilih diam atau membiarkan perasaan Naya itu muncul. Iya, saya juga nggak tahu harus gimana Bu. Coba pikirin ini. Kalau misalnya kamu nggak dibanding-bandingin terus, bagaimana caranya kamu itu bisa menjadi diri kamu sendiri? Mungkin saya bakal lebih santai. Saya suka menggambar dan mendesain Bu. Mungkin saya bakal lebih percaya diri sama itu. Nah itu dia Naya, kamu itu bisa lebih fokus sama bakat yang kamu punya. Kan bidang kakak kamu di bidang akademik, sedangkan kamu di bidang melukis. Jadi kamu bisa tingkatkan lagi di bidang melukisnya. Biar aja lah orang tua kamu mau bilang apa. Yang penting sekarang Naya buktiin aja kepada orang tuanya bahwa Naya itu juga bisa seperti kakak Naya. Terus Bu, saya tuh lebih sering memikirkan kekurangan saya. Nah mungkin itu yang bikin Naya itu ragu sama diri Naya sendiri. Gimana kalau kita itu lebih fokus ke hal-hal yang bisa membangun kepercayaan diri Naya? Oh iya, saya juga ada Bu mengikuti lomba melukis sampai sekolah minggu depan itu Bu jadwalnya. Hadiahnya juga lumayan besar Bu, puluhan juta. Oh, lumayan itu Naya. Gimana kalau Naya nanti pergi ke ekstrakurikuler menggambar sama ibu itu, nanti ibu bilang buat ngajarin Naya secara pribadi agar Naya bisa insya Allah menang di lomba itu. Gimana Naya? Boleh Bu? Oke, nanti ibu bilang ya sama ibu Sari. Oke Bu. Nanti Naya bisa langsung konsultasi gimana gambarnya gitu yang bagus kalau ikut lomba tuh. Nanti ibu di sana berharap Sari itu fokus ikut lomba. Naya nggak usah mikirin omongan orang tua Naya, biar aja lah dari teman-teman Naya bagaimanapun. Jadi Naya sekarang lebih fokus aja membuktikan bahwa Naya itu juga bisa seperti kakak Naya, walaupun di beda bidang ya. Biar Naya itu lebih dihargai. Jadi Naya lombanya minggu depan. Ya Bu, lombanya minggu depan Bu. Hadiahnya puluhan juta. Hadiahnya juga lumayan besar Bu, puluhan juta kalau menang. Kalau Naya bisa menang nanti dan uangnya bisa Naya beliin barang entah apa yang berharga lah buat orang tua Naya yang mungkin bisa dikenang sama orang tua Naya. Oh bahwa anak saya itu juga bisa gitu. Jadi membuat orang tua itu berubah pikiran. Gimana Naya? Ya boleh Bu, bantu doa kita ya Bu. Iya pasti. Jadi gimana perasaan Naya sekarang? Sekarang sudah agak lega lah Bu dari sebelumnya. Ada yang masih mau Naya ceritakan? Mestinya sudah tidak ada lagi Bu. Oke. Jadi ibu berharap Naya
tetap percaya diri ya, jangan merasa berkecil hati karena orang tuanya. Mungkin orang tuanya begitu karena pikirnya kalau di bidang akademik itu lebih terjamin kehidupan Naya ke depannya nanti. Tapi kan Naya juga bisa sukses di bidang melukis kan? Iya. Oke. Jadi Ibu pengen habis setelah Naya lomba, Naya bisa itu nggak? Bisa ke ruang ibu lagi nggak? Boleh Bu, itu setelah selesai lomba saya langsung jumpa Ibu ya Bu. Oke, Ibu pengen lihat progres kamu depannya gimana? Boleh Bu. Oke. Mungkin udah nggak ada lagi ya yang Sudah tidak ada lagi Bu. udah ada. Oke. Kalau itu saya permisi ya Bu. Terima kasih banyak Bu. Oke, hati-hati ya pulangnya. Iya Bu. Ya, waalaikumsalam. Nah ya, duduk ya. Baik Bu. Oh iya Naya, gimana kabarnya? Alhamdulillah kabar saya lebih baik Bu. Ya, alhamdulillah. Oh iya, Naya udah sampai belum? Sudah Bu. Ya. Oh ibu lihat ceria kali hari ini. Iya Bu. Kemarin Naya cerita ya kalau Naya itu ikut lomba. Gimana? Oh iya, lombanya sudah selesai Bu. Alhamdulillah saya sudah menang Bu lomba melukisnya. Iya. Iya Bu. Naya dapat juara berapa? Juara 2 Bu, tapi lumayan juga Bu hadiahnya. Ibu bangga sama Naya. Naya sadar nggak bahwa tanpa dibandingkan Naya juga punya kelebihannya sendiri. Iya Bu, Naya juga baru sadar Bu dan Naya juga bisa menghargai hal-hal itu Bu. Nah, Naya, sekarang gimana kalau kita bahas gimana caranya Naya itu biar nggak mudah terpengaruh sama omongan orang, sama perbandingan orang terhadap Naya. Tapi kalau mereka ngelakuin itu lagi, Naya gimana Bu? Menurut Ibu, Naya bisa coba jelasin sama orang tua Naya atau sama kakak Naya bagaimana perasaan Naya. Misalnya Naya itu sedih Bu, kalau sedih Pak Bu, kalau Naya itu disembunyikan gitu. Naya itu gak perlu marah, yang penting Naya jelasin aja dulu sama orang tua Naya itu perasaan Naya. Kayaknya bisa dicoba Bu, tapi kalau mereka tetap nggak ngerti gimana Bu? Kalau mereka tetap gak ngerti Naya itu gak usah dengerin omongan mereka. Naya fokus saja ke hal-hal yang Naya suka saja. Iya Bu, Naya jadi lebih sadar kalau Naya juga punya pemikiran sendiri. Nah, berarti Naya sekarang udah bisa lihat diri Naya yang lebih positif ya? Iya Bu, Naya sudah bisa lihat diri yang positif. Naya bakal lebih fokus ke hal-hal yang Naya suka dan Naya bisa Bu. Nah, itu sikap yang bagus ya Naya. Jadi sekarang Naya fokus saja sama hal-hal yang Naya suka ya, jangan dengarkan omongan yang Naya yang tidak suka. Jadi kalau Naya punya masalah lagi, Naya bisa cerita ke Ibu ya. Iya Bu, terima kasih banyak ya Bu. Jadi Naya sekarang jadi lebih lega dan lebih percaya diri lagi Bu. Ya, Ibu senang dengarnya Naya. Iya Bu. Jadi Naya jangan terus lagi, jangan sedih lagi. Naya fokus saja sama bakat yang udah Naya punya. Kan Naya juga sudah bisa membuktikan bahwa Naya itu juga bisa gitu, tanpa harus di bidang akademik mungkin Naya kurang ya, tapi di bidang melukis kan Naya bisa. Iya Bu, bisa Bu. Oke. Naya masih ada jam lagi. Satu lagi ada Bu. Jadi Naya mau masuk